wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram. Alladzi hadana ilal imani wal islam wa akramana bi syari'ati nusukil haji ilal baitil haram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qudusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan Sallallahu alaihi abduhu wasallam. Allahumma shalli wa sallim. al-mab'utsu ila kafatil anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa syarif wa karim ala khairi khalqillahi bil ismi wal maqam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kiram ila akhiril ayyam. Amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun Sallallahu alaihi wasallam. Usikum bitaqwallah. Usikum bitaqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, saudaraku sekalian seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin hari Ahad ba'da subuh, Masjid Jami Miftahul Jannah, Perum Mekar Sari Permai, Cilengsi, yang seluruhnya tanpa kecuali bil khusus seluruh pengurus Dewan Kemakmuran Masjid, Bapak Ketua DKM, para sesepuh, para asatid, para tokoh agama, juga para tokoh masyarakat, bapak-bapak, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Segala puji, baik puji qadim ala qadim, kudus ala qadim, qadim ala kudus, kudus ala kudus, seluruhnya adalah milik Allah, hak Allah. Hanya Allah yang berhak, yang pantas untuk dipuji. Allah yang maha terpuji, yang telah menciptakan seluruh alam beserta seluruh isinya, senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih dianugerahi nikmat umur, masih diberi kesempatan oleh Allah hidup di alam dunia untuk beribadah kepadanya, juga diberi nikmat sehat walafiat serta nikmat-nikmat yang lainnya.
yang tiada terhingga, terutama teristimewa nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah. Sehingga alhamdulillah dengan sababiyah berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, juga tentunya dengan pertolongan Allah, pada kesempatan pagi hari ini setelah kita selesai melaksanakan kewajiban salat subuh dengan berjamaah, kita dapat duduk berkumpul bermuajahah bersilaturahim di majlis ilmu yang mulia ini semata-mata kita niat di dalam hati kita masing-masing menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasulullah. Semoga kita semua yang hadir, juga keluarga kita, saudara-saudara kita, senantiasa oleh Allah selalu disehatkan zahir batin kita dalam Amin. kepada Allah secara istiqomah. Amin. Segala urusan kita, baik urusan-urusan yang bersifat duniawi, terlebih-lebih urusan-urusan yang bersifat ukhrawi, urusan ibadah, semoga oleh Allah selalu diberikan kelancaran, kemudahan, selalu berada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Putra-putri kita, cucu-cucu kita, ponakan-ponakan kita, semoga mereka oleh Allah dijadikan orang-orang yang saleh, yang salihah, generasi penerus yang handal, yang beriman, yang berakhlak mulia, yang dapat meneruskan perjuangan Rasulullah SAW di dalam menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin, salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, ikutan kita, suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya. Paduka alam baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau. Dan mereka selalu berusaha memanifestasikan kesetiaannya, kecintaannya kepada beliau. Salah satu di antaranya dengan mentaati perintah-perintah beliau, dengan menjauhi larangan-larangan beliau, dengan menghidupkan, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita, keluarga kita, saudara-saudara kita mendapatkan syafaat dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah, para kekasihnya Allah, yaitu para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para auliyaillah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Taklim rutin kita hari ini untuk jadwal saya adalah merupakan pertemuan yang ke-38. Jadi dari semenjak saya pertama kali perdana misi taklim di sini sampai hari ini sudah sebanyak 38 kali. Hari ini kita sudah berada di hari yang ke-25 di bulan Jumadil Awal 1447 Hijriah, atau berada di hari yang ke-16 di bulan November 2025. Sebagaimana biasa, sebelum kita melanjutkan kajian ilmu fikih ubudiyah dengan referensi kitab Fathul Mu'in buah karya Al-Faqih Al-Alim Al-Allamah Al-Fadil Al-Amil Al-Kamil Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi bidaraini
khusus pahalanya dari bacaan suratul Fatihah yang akan kita baca, kita hadiahkan untuk mu'alif atau musonif pengarang kitab Fathul Muin. Semoga ilmu-ilmu beliau yang ada di dalam kitab ini bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Betul kaniyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa adakumullah wa hafizakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan ilmu fikih dengan materi tentang sunanul wudu, tentang sunnah-sunnahnya wudu atau kesunahan-kesunahan, di mana kesunahan-kesunahan wudu ini apabila kita lakukan itu fungsinya, faedahnya dapat menyempurnakan wudu yang kita kerjakan. Artinya apabila kita ingin berwudu dengan sempurna, maka jangan sekali-kali mengabaikan kesunahan-kesunahan wudunya. Diatimul faraid bin nawafil, sempurnakan yang wajib dengan mengerjakan yang sunnah. Demikian pula halnya wudu yang kita kerjakan akan menjadi sempurna apabila kita mengerjakan kesunahan wudu, baik kesunahan wudu yang disunahkan dikerjakan sebelum kita berwudu, maupun kesunahan-kesunahan wudu yang disunahkan kita kerjakan setelah kita selesai berwudu, dan ataupun kesunahan-kesunahan wudu yang dilakukan ketika kita sedang berwudu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan mengenai fardu wudu yang 6 telah tuntas. Kini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sunnah-sunnahnya wudu. Di dalam kitab Fathul Muin halaman 6 baris yang ke-7 dari bawah diterangkan wasunnah, dan disunahkan lil mutawaddi, bagi mutawaddi. Mutawaddi itu artinya orang yang berwudu, dan disunahkan bagi orang yang berwudu walau bima in maksubin, sekalipun ia berwudu dengan menggunakan air maksub. Air maksub itu air yang dipakai wudu dari hasil gosoban. Nah, kan itu nggak boleh kita menggosok barang orang. Jadi kita berwudu menggunakan air tersebut air orang lain, kita pakai wudu tanpa
meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik air tersebut. Nah, itu namanya air gosok. Air yang didapat dengan cara gosok. Nah, walaupun umpama kita berwudu dengan menggunakan air yang digosok, gitu kan, alal audhi, menurut pendapat beberapa wajah, gitu. Tasmiyatun, tasmiyatun, mengucapkan tasmiyah awal wudu, di awal wudu, di permulaan wudu. Jadi kesunahan wudu yang pertama adalah mengucapkan tasmiyah di awal wudu atau di permulaan wudu. Dasarnya adalah lil ittiba'i. Dasarnya adalah karena ittiba', karena mengikuti keterangan di dalam hadis, di mana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, tawaddu bismillah. Ini hadis. Kata beliau, tawaddu bismillah. Berwudulah kalian dengan mengucapkan bismillah. Jadi sebelum berwudu kita disunahkan membaca basmalah. Paling sedikitnya ukuran bacaan basmalah adalah ucapan bismillah. Wa akmaluha, dan ukuran sempurnanya adalah bismillahirrahmanirrahim. Itu ukuran sempurna. Namun paling tidak sekurang-kurangnya ucapan basmalah itu adalah bismillah. Artinya dengan menyebut nama Allah. Karena apabila kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tanpa diawali dengan basmalah, maka itu akan menjadi kurang berkah. Bukan terputus dari keberkahan. Barokah mah barokah, namun keberkahannya kurang kalau kebaikan yang kita lakukan tidak diawali dengan menyebut nama Allah. Karena ucapan basmalah itu annal basmalata kasirul barakati, kasiratul barakati, bahwasanya ucapan basmalah itu banyak keberkahannya, banyak keistimewaannya. Karena di situ ada nama Allah, Tuhan yang maha sempurna, Tuhan yang maha segalanya, Tuhan yang maha kuasa. Maka oleh karenanya apabila kita mau melakukan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah, jangan lupa hendaklah diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah pernah memberikan peringatan kepada kita dalam sebuah hadis, masih riwayat Imam Abu Dawud. Kata beliau, kullu amrin jibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta'u ay abtaru. Setiap perbuatan atau pekerjaan yang baik yang tidak diawali dengan menyebut nama Allah, bahwa aqta'u ay abtaru, maka pekerjaan itu kurang barokah.
Jadi supaya pekerjaan baik itu menjadi barokah, dibarokahkan oleh Allah, maka awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini perintah Rasulullah. Tapi pekerjaan yang buruk jangan diawali dengan basmalah. Misal mau mencuri, umpama mau mencuri baca basmalah dulu, kan lucu banget ya. Atau kagak nyambung atuh. Jaka sembung bawa gitar itu mah kagak nyambung jereng. Mencuri kan dilarang oleh Allah. Diharamkan oleh Allah. Kok mau melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah? Mengatasnamakan Allah, menyebut nama Allah. Itu kan pelecehan, penghinaan terhadap Allah. Atau mau berbuat zina, bismillah dulu. Keren banget. Mau berbuat zina, bismillah dulu. Gak boleh. Jadi bismillah itu hanya boleh dilakukan manakala kita mau melakukan kebaikan yang sesuai dengan perintah Allah, kebaikan yang diridhoi oleh Allah, melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung nilai-nilai ibadah yang bermanfaat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aqalluha bismillah. Bermula ukuran paling sedikitnya atau ukuran minimal mengucapkan basmalah atau mengucapkan tasmiyah, yaitu bismillah yang artinya dengan nama Allah. Wa akmaluha, bermula ukuran paling sempurnanya mengucapkan basmalah adalah sebagaimana yang ada dalam Al-Quran surah Al-Fatihah ayat pertama, yaitu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baik, kita bahas dulu kalimat basmalah ini. Kalau kita perhatikan kalimat basmalah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, itu jumlah hurufnya ada 19 huruf. Dari mulai huruf pertama ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, alif, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim. Itu jumlah hurufnya 19 huruf. Kemudian huruf ba yang ada pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, itu huruf ba-nya boleh dijadikan huruf ba jaidah, huruf ba sebagai penambah, boleh dijadikan huruf ba huruf jr. Namun ketika umpama ba-nya dijadikan ba huruf jr, kan huruf jr ada 9, sebagaimana diterangkan di dalam kitab Jurmiyah, wa huruful khafdi wa iya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba'u wal kafu wal lam. Wa huruful khafdi utawi pira-pira huruf qafat, huruf jr, huruf jar, iku min sawiji min wa ila lan ila wa an lan an wa ala lan ala wa fi lan fi wa ruba lan ruba wal ba'u lan ba wal kafu lan kaf wal lam lan lam. Nah, ketika kalimat isim kemasukan salah satu dari huruf jr yang 9 tadi, maka hukumnya menjadi majrur atau mahfud. Kalimat isim tersebut wajib dibaca jr. Kalau isimnya isim mufrad, maka alamat jr-nya kasroh jairoh di akhir kalimat. Contoh misalnya Allahu, kemasukan ba'u
JR menjadi billahi atau ba'ul qasam menjadi billahi. Itu asalnya ismun, kemasukan ba'ul dia jadi bismi. Wa alamatu dari kasratun jamiratun fi akhirih li annahu ismu mufrad. Alamat JR-nya adalah kasrah yang nyata yang berada di ujung kalimat. Seperti al-masjidu, kemasukan huruf JR, ilal masjidi. Seperti dalam Al-Qur'an, ya. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Itu kan minal masjidil harami itu minal huruf JR. Nah, para jamaah itu kalau bahasa ilmu nahwunya, ilmu tata bahasa Arabnya. Nah, ketika huruf ba yang ada pada kalimat bismillahirrahmanirrahim, ba-nya dijadikan ba huruf ja atau huruf JR atau huruf qaf, maka itu mempunyai muta'alaq. Muta'alaqnya ada 9 ya, ada 8. Kemudian bismillahi, setelah lafaz Allahi ada ar-rahmani, kemudian ada ar-rahimi. Nah, ini lafaz ar-rahmani ini sifat awal, kemudian lafaz ar-rahimi sifat tsani. Baik lafaz ar-rahman maupun lafaz ar-rahim ini dua-duanya sifat, mensifati Allah. Nah, lafaz Allah yang disifati namanya mausul alaih atau man'ut. Oleh karena lafaz Allah yang disifatinya JR, maka sifatnya juga harus JR. Tapi sebenarnya lafaz ar-rahman ar-rahim itu boleh dibaca 9 macam. Kalau mau dibahas lebih jauh lagi, boleh bismillahirrahmanirrahim, boleh bismillahirrahmanirrahim, boleh. Asal paham aja kedudukan kalimatnya. Nah, lafaz ar-rahman itu secara umum diartikan Allah Maha Pengasih. Artinya seluruh makhluk Allah yang telah diciptakan oleh Allah itu semuanya oleh Allah dikasih nikmat, dikasih umur, dikasih rezeki, dikasih sehat, dikasih mata, telinga, lisan dan sebagainya. Terlepas dari apakah mereka beriman kepada Allah atau mereka kufur kepada Allah, tetap dikasih oleh Allah. Itu Allah Maha Pengasih. Enggak pilih kasih, mau beriman mau kafir, tetap dikasih oleh Allah. Itu sifat rahmannya Allah. Mau bertakwa atau tidak bertakwa, mau orang soleh atau mau pelaku maksiat, tetap dikasih oleh Allah. Dikasih hidup, dikasih umur, dikasih sehat, dikasih rezeki. Itulah sifat rahmannya Allah. Allah Maha Pengasih. Ar-Rahim itu artinya Allah Maha Penyayang. Orang yang dikasih belum tentu disayang oleh Allah. Tapi orang kalaupun tidak dikasih mendapatkan sayang Allah, itulah orang beruntung. Karena enggak semua orang yang disayang oleh Allah akan selalu dikasih oleh Allah. Jadi kita jangan berprasangka buruk kepada Allah. Kok saya berdoa kok enggak dikasih sama Allah? Boleh tahu. Oleh karena Allah sayang kepada kita, akhirnya enggak dikasih. Karena Allah lebih tahu tentang diri kita. Kalau dikasih, keinginanmu kamu akan begini, akan mencelakakan dirimu. Makanya enggak aku kasih. Ibarat kita punya anak kecil, umur 4 tahun minta pisau. Oleh karena kita sayang, kasih jangan. Jangan. Anak kita umur 4 tahun minta pisau atau minta silet sampai nangis-nangis. Oleh karena kita sayang untuk keselamatan dia, kasih jangan dia silet. Jangan. Kenapa? Tapi mencelakakan dia. Jadi kita jangan berprasangka buruk. Allah enggak ngasih kita belum tentu Allah enggak sayang. Itu sayang. Karena Allah lebih tahu tentang diri kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kalau Ar-Rahim ini artinya Maha Penyayang. Nah, ini akan diberikannya oleh Allah nanti di akhirat hanya kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh, hanya kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Mereka akan mendapatkan nikmat yang besar dari Allah nanti di dalam surga. Sementara orang-orang kafir, mereka enggak dikasih oleh Allah, mereka ditempatkan di neraka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian wayusannu dan disunahkan qablaha sebelum kita membaca basmalah opo at-ta'awudu mengucapkan ta'awud atau membaca kalimat isti'adzah, mohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Karena ada syaitan yang pekerjaannya selalu mengganggu orang yang sedang berwudu, sehingga dia wudunya was-was, diulang lagi, was-was, enggak selesai. Nah, kalau tidak salah itu nama syaitannya Walhan, namanya si Walhan. Nah, makanya disunahkan sebelum kita membaca basmalah, disunahkan kita membaca ta'awudz, yaitu ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Karena memang syaitan dikutuk oleh Allah, sebagaimana Allah katakan kepadanya ketika ia diusir oleh Allah dari surga, fa innaka rajim, sesungguhnya engkau makhluk terkutuk, kata Allah. Ukhruj minha, keluar kau dari dalam surga, sombong kau, tidak mau menghormat Adam di saat aku memerintahkannya kepadamu. Akhirnya kata Allah, ukhruj minha fa innaka rajim, keluar kau dari dalam surga, fa innaka rajim, sesungguhnya engkau makhluk terkutuk. Apalagi kalau kita mau baca Quran, itu disunahkan membaca ta'awudz, sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran, fa idza qara'tal Quran fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka mohonlah engkau perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, supaya kita baca Qurannya enggak kemasukan sifat riya, enggak mengharapkan pujian dari orang lain. Kan syaitan itu pintar membisik-bisikan keburukan di dalam hati kita. Maka kita berlindung kepada Allah dari bisikan syaitan yang terkutuk. Berarti kesunahan wudu yang seyogyanya kita lakukan sebelum kita berwudu, berarti pertama membaca ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setelah itu baru yang kedua membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan disunahkan berwudu itu disunahkannya menghadap ke arah kiblat. Makanya kalau bisa di masjid-masjid dimanapun di dunia ini, kalau bisa mah ya, ketika mau membangun tempat wudu, usahakan membangun tempat wudu yang sekira-kiranya orang wudu itu secara otomatis posisinya langsung menghadap ke arah kiblat. Ini enggak kan ya? Enggak ya, kosong dan kosong ya. Disunahkan menghadap ke arah kiblat, dan berdoa pun disunahkan menghadap ke arah kiblat. Tapi enggak apa-apa, udah jadi yang bongkar. Boros biaya. Termasuk kita mau bikin tempat wudu di rumah, usahakan ya membangun tempat wudu di rumah yang sekiranya kalau kita berwudu secara otomatis kita udah langsung menghadap ke arah kiblat, itu sunnah. Tapi kalau BAB atau BAK itu makruh menghadap ke arah kiblat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Makruh kalau BAB-nya di tempat terbuka, tapi kalau tertutup enggak. Kalau di kamar. Kemudian selanjutnya waba'daha, dan sesudah membaca basmalah disunahkan asyhadatani, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini kesunahan dulu yang kadang-kadang jarang kita lakukan. Kenapa jarang kita lakukan? Ada beberapa kemungkinan, mungkin belum tahu atau mungkin malas. Tahu mah tahu tapi malas, akhirnya enggak dilakukan. Itu kan saya, ilmu udah ada tapi enggak diamalkan. Saya. Kalau belum tahu, kalau enggak melakukan karena belum tahu wajar. Karena belum tahu ilmunya. Ini yang disayangkan udah tahu ilmunya tapi enggak mau melakukan. Ibarat orang udah pandai membaca Quran, bahkan baca Qurannya fasih, tapi malas baca Quran. Kan saya begitu. Udah ada modal tapi gak dimanfaatkan. Saya akhirnya ilmunya nggak menghasilkan keberkahan karena ilmunya nggak diamalkan. Kalau orang nggak bisa baca Quran, jarang baca Quran, wajar, karena nggak bisa baca Quran. Ini yang disayangkan, orang pandai baca Quran, bahkan baca Qurannya fasih, tapi malas baca Quran. Kan sayang banget. Sayang, udah dikasih kelebihan sama Allah dari manfaatkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura, dan disunahkan membaca kalimat alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air sebagai penyuci. Kita harus bersyukur, memuji kepada Allah. Segala puji bagi Allah untuk telah menciptakan air sehingga kami dapat wudhu, dapat mandi, dapat masak, dapat minum. Kita memuji kepada Allah yang telah menciptakan air. Nah, itu disunahkan kalimat itu diucapkan manakala kita mau berwudu. Berarti sunah wudu yang pertama, kalau mau disusun nih, disusun yang pertama baca ta'awudz atau baca kalimat isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lisan mengucapkan kalimat tersebut, tapi hati mencamkan maknanya. Dalam hati maknanya dicamkan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kita mohon perlindungan kepada Allah di saat berwudu, jangan sampai diganggu oleh syaitan. Siapa nama syaitannya tadi? Walhan. Pernah ketemu sama syaitan Walhan? Kalau itu syaitan yang menggoda orang bangun subuh, namanya siapa? Wasnan. Ya. Wasnan atau Wasni? Jadi sholat subuh salah kesiangan, malas bangun subuh. Nah, kenal saya. Kemarin kopi bareng. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaitan mengucapkannya dengan setan, salah. Enggak ada setan. Ada juga syaitan. Ada enggak orang baca takut? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enggak ada ya. Makanya enggak ada setan, yang ada syaitan. Ya. Jadi yang pertama takut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian disunahkan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian membaca kalimat tahmid, alhamdulillahilladzi
ja'alal ma'a tahura. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air sebagai pencuci, pembersih, penyuci. Kenapa di dalam kitab Fathul Mu'in ada keterangan bahwa sebelum berwudu kita disunahkan membaca 2 kalimat syahadat? Apa maksudnya itu? Apa tujuannya? Apa faedahnya? Apa kegunaannya dan manfaatnya? Mari kita lihat. Itu untuk mengantisipasi kalau kita melakukan perbuatan murtad tanpa sepengetahuan kita. Baik murtad qauli, murtad sebangsa ucapan. Mungkin kita pernah mengeluarkan kata-kata yang menjurus kepada kemurtadan, tapi kita enggak sadar. Atau kita enggak paham, padahal itu bisa membuat kita murtad. Atau murtad fi'li sebangsa perbuatan, tindakan, atau murtad i'tiqadi, murtad sebangsa i'tiqad, keyakinan dalam hati. Misalnya meyakini alhamdulillah saya sembuh, penyakit saya sembuh dengan obat ini. Memang obat bisa menyembuhkan penyakit? Tidak. Yang menyembuhkan penyakit itu hakikatnya Allah, obat hanya syariat. Kita tidak boleh mengitikadkan di dalam hati, meyakini dalam hati bahwa obat ini yang menyembuhkan penyakit saya. Tidak, yang menyembuhkan Allah tetap. Itu hanya syariat. Kalau umpama kita punya keyakinan seperti itu kan bisa menjurus kepada kemurtadan, murtad i'tiqadi, i'tiqad dalam hati. Nah, untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal seperti itu kepada diri kita, maka supaya wudunya sah, sebelum berwudu kita disunahkan membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sebab kalau umpama, ini kalau umpama aja, umpama misalnya apabila jikalau seandainya kita di luar pengetahuan kita, di luar kesadaran kita, umpama kita pernah mengeluarkan ucapan yang menjurus kepada kemurtadan, atau pernah melakukan tindakan yang menjurus kepada kemurtadan, atau pernah muncul i'tiqad di dalam hati yang menjurus kepada kemurtadan, dan itu kita lakukan di luar kesadaran kita, atau kita lakukan tanpa sepengetahuan kita karena kebodohan kita tentang agama. Lalu kita berwudu, berarti wudunya enggak sah karena kita berwudu dalam keadaan murtad. Kira-kira bisa dipahami ya? Bisa ya? Itu makanya disunahkan. Pernah ada seorang ustaz ngomong sama saya, katanya kalau mau sholat baca 2 kalimat syahadat dulu. Saya jawab, saya membaca 2 kalimat syahadatnya bukan mau sholat, mau wudu udah dimulai baca 2 kalimat syahadat. Dari mulai mau wudu udah baca 2 kalimat syahadat saya. Ada juga memang orang sebelum sholat kan baca 2 kalimat syahadat dulu ya. Nah itu juga sama untuk mengantisipasi. Nah kalau saya mah mau wudu udah baca 2 kalimat syahadat, bukan mau sholat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kesunahan wudu yang seyogyanya kita amalkan. Yang fungsinya, faedahnya adalah untuk menyempurnakan wudu yang kita kerjakan. Supaya sempurna. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Idza kunta ila shalah fasbiqil wudu." Apabila engkau hendak mengerjakan sholat, fasbiqil wudu, maka terlebih dahulu sempurnakan wudunya. Wudu yang kita lakukan secara hukum dinilai akan menjadi sempurna apabila kita mengerjakan kesunahan wudu, baik yang sebelum, yang ada di dalam maupun yang ada setelah wudu.
Wa yusannu dan disunahkan liman bagi orang tarokah yang meninggalkan tasmiyah, yang meninggalkan ucapan basmalah sebelum berwudu, mungkin oleh karena lupa atau sengaja meninggalkannya, awalahu di permulaan wudunya, ayat maka hendaknya ia mengerjakan atau mengucapkan tasmiyah biha terhadap ucapan tasmiyah asna'ahu di pertengahan wudunya, qailan dengan mengucapkan bismillahi awalahu wa akhirahu. Umpama kita lupa enggak baca basmalah dulu sebelum berwudu, nah maka kesunahan membaca basmalah masih tetap disunahkan kepada kita, walaupun umpama kita berwudunya sudah sampai di pertengahan, misalnya sudah sampai mencuci muka ya, tetap disunahkan. Caranya kita di situ membaca bismillahi awalahu wa akhirahu dengan menyebut nama Allah di awal dan di akhir, di awal wudu dan di akhir wudu. Kemudian la ba'da firaghihi dan tidak disunahkan mengucapkan tasmiyah atau membaca basmalah ba'da firaghihi setelah wudunya selesai. Kalau wudunya udah selesai, enggak disunahkan baca bismillah. Misalnya kita udah selesai wudu, baru ingat, aduh tadi di awal enggak baca basmalah dulu, baca basmalah sekarang, enggak disunahkan. Karena wudunya udah selesai, terlambat. Nah itu kesunahan membaca basmalah di awal itu terlepas dari apakah ia di awal lupa tidak baca basmalah atau ia sengaja meninggalkan baca basmalah, tetap disunahkan membaca basmalah di awal. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kaja fi nahwil akli wasyurbi, demikian pula disunahkan membaca basmalah fi nahwil akli dalam seumpama mau makan. Mau makan itu disunahkan membaca basmalah. Kemudian wasurbi dan mau minum. Kemudian wal iktihali dan ketika mau iktihal itu celak mata, mau pakai ini ya, celak mata sifat ya. Mimma yusannu lahu tasmiyah, dari apa yang disunahkan padanya bacaan tasmiyah. Nah kalau menurut Imam Ahmad membaca tasmiyah atau membaca basmalah di awal wudu wajib inda Ahmad itu adalah kewajiban. Kalau menurut pendapat Imam Ahmad, jadi di sini ada keterangan tuh, wajib inda Ahmad, wajib dan adalah merupakan kewajiban membaca basmalah di awal wudu inda Ahmad menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad malah mewajibkan, Imam Syafi'i juga tetap disunahkan. Tapi terlepas dari apakah yang mewajibkan atau yang mensunahkan, tetap intinya kita harus melakukan bacaan basmalah gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau kita mengikuti pendapat Imam Ahmad sehingga kita meyakini bahwa membaca basmalah di awal wudu adalah wajib,
itu kita berarti dapat pahalanya besar, dapat pahala wajib berarti. Tapi kalau umpama kita meyakini di dalam hati bahwa membaca basmalah sebelum berwudu adalah sunnah karena mengikuti pendapat Imam Syafi'i, maka tetap dapat pahala, dapat pahala sunnah. Gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kalau umpama mau disusun diurut, pertama disunahkan membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang kedua membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga membaca Alhamdulillahilladzi ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Oh, lewat. Ya, saya pura-pura. Maksudnya pengen tahu nih. Ini enggak gitu, mancing-mancing. Maksudnya jangan sampai pada ngantuk. Padahal aku saya lupa itu. Kita ulangi susunannya, urutannya. Kesunahan yang disunahkan dikerjakan sebelum berwudu. Pertama membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua disunahkan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga disunahkan membaca Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sambil dicamkan maknanya dalam hati. Jadi hati kita mencamkan kebenaran makna yang terkandung dalam dua kalimat syahadat. Asyhadu itu maknanya ada 6. Bisa asyhadu, bisa aktaqidu, bisa uminu, bisa ukinu, bisa ukiru, bisa ubayinu. Asyhadu itu memang secara umum artinya aku bersaksi. Padahal maknanya ada 6. Asyhadu itu uminu, bisa diartikan aku mengimani bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Aku mempercayai. Atau bisa diartikan asyhadu ukinu. Ukinu itu artinya aku meyakini. Jadi asyhadu bisa diartikan aku meyakini bahwa di dalam hatiku bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah. Diyakini dalam hati. Asyhadu juga bisa diartikan aktaqidu, aku mengiktikadkan di dalam hatiku bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah. Atau bisa diartikan ukir, artinya aku mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Pengakuan hati, kita mengakui bahwa Allah Tuhan yang harus disembah. Nah itu dicamkan maknanya dalam hati. Kalau secara umum diartikannya aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian disunahkan membaca kalimat tahmid alhamdulillahilladzi ja'ala ma'a tahura. Tapi mohon maaf ya, ini mah curhat aja, curhat di luar keterangan dari kitab. Ini mah hanya sekedar curhat. Kalau saya pribadi setiap mau berwudu, pertama saya mengucapkan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian saya membaca satu ayat yang isinya sama, mohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan, dari kehadiran syaitan di hati kita. Yaitu Rabbi a'udzu bika min hamajati syayatin wa a'udzu bika Rabbi durun. Baru saya membaca apa? Syahadat. Bismillah. Bismillah dulu ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru membaca alhamdulillahilladzi ja'ala ma'a tahura. Namun sebelum
saya membaca itu semua, yang paling pertama kali saya lakukan adalah saya bersolawat kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, dan kepada para sahabatnya. Itu setiap saya mau berwudu, saya bersolawat. Setiap saya mau makan, sebelum saya membaca basmalah dan doa, saya bersolawat kepada Nabi. Selesai makan, setelah saya membaca Alhamdulillahilladzi at'amana wa asbahana wa saqona wa arwana wa arjaqona wa sohana wa ja'alana minal muslimin, saya bersalawat kepada Nabi. Jadi saya pengen belajar memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah dengan banyak bersalawat, insya Allah ya hidup akan menjadi tenang, menjadi barokah. Dan kelak di hari kiamat, orang yang paling terbanyak bersolawat kepada Nabi, maka Rasulullah akan semakin mengenal kita. Memang menurut para ulama, Rasulullah SAW itu mengenal umatnya melebihi seorang ibu kandung mengenal anak kandungnya sendiri. Itu kenalnya Rasulullah kepada umatnya melebihi seorang ibu kandung mengenal anak kandungnya sendiri. Tapi menurut keterangan dalam hadis, kadar kenalnya Rasulullah kepada kita itu tergantung kadar bacaan sholawat yang kita baca kepada beliau. Artinya semakin banyak kita bersolawat kepada beliau, maka nanti di hari kiamat Rasulullah akan semakin mengenal kita. Kalau kita jarang bersolawat, itu dikhawatirkan Rasulullah tidak mengenal kita. Karena pernah terjadi ada seorang anak muda mimpi melihat Rasulullah. Mimpi melihat Rasulullah. Mimpi ketemu Rasulullah dalam tidurnya. Tapi Rasulullah berpaling dari orang itu, nggak mau memandangnya. Sampai-sampai anak muda ini bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau marah sama aku sehingga engkau memalingkan mukamu dariku?" Rasulullah menjawab dengan penuh kelembutan, tidak, aku tidak marah sama kamu. Tapi kenapa engkau berpaling dariku? Padahal kata para ulama, engkau mengenal umatku melebihi seorang itu mengenal anak kandungnya. Kenapa engkau marah padaku? Aku nggak kenal kamu. Aku nggak marah. Cuma hanya saja aku nggak kenal kamu. Kenapa engkau tidak mengenalku? Karena engkau jarang bersolawat kepadaku. Engkau lupa kepadaku, jarang bersolawat. Nah begitu setelah Rasulullah mengatakan engkau lupa kepadaku, dan orang itu terperanjat bangun dari tidurnya, istighfar di asal. Hanya dia berjanji dalam hati untuk selalu bersalawat kepada Nabi, untuk selalu memperbanyak membaca salawat kepada Nabi tiap hari. Dia lakukan tuh tiap hari memperbanyak salawat. Beberapa hari kemudian Rasulullah datang lagi dalam tidurnya. Langsung Rasulullah memandang orang itu dan mengatakan, "Fal ana ahdibuka annaka ummati." Sekarang aku mengenal kamu, bahwasanya kamu adalah umatku. Nah begitu. Jadi Rasulullah akan semakin mengenal kita nanti di hari kiamat. Kalau di hari kiamat manusia banyak dikumpulkan di padang mahsyar itu, dari mulai umat Nabi Adam hingga umat terakhir. Nah sementara kita ingin diakui sebagai umatnya, ini ketemu bagaimana orang banyak begitu. Nah tergantung pada bacaan sholawatnya. Makanya kalau kita ingin dipertemukan oleh Allah di hari kiamat bersama Rasul, bahkan mendapatkan keutamaan bisa dekat dengan Rasul, dan Rasul mengenal kita, berbanyak sholawat. Berbanyak sholawat. Kalau kita lupa sholawat, khawatir nanti di hari kiamat. Khawatir Rasulullah mengenal kita. Jangan kamu berikan syafaat, karena pun tidak sama kita. Jangan dianggap remeh sholawat ini. Kita sholat, kalau gak baca sholawat sama Nabi, sholat kita sebanyak apapun, sehusu apapun, sehebat apapun ilmunya, ditolak oleh Allah. Makanya seluruh para ulama sepakat wajib di dalam sholat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ketika tahiyat akhir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan disunahkan dengan sunnah abad
ketika tahiyat akhir bersolawat kepada keluarga Nabi dengan ucapan wa ala ali sayyidina, kan? Masya Allah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi silahkan bapak-bapak, sebelum bapak-bapak membaca ta'awud, membaca basmalah, membaca 2 kalimat syahadat, membaca kalimat tahmid alhamdulillahilladzi ja'alal ma'tahura, silahkan paling pertama kali kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya dan sahabatnya. Karena mereka lah orang-orang yang dekat dengan Nabi. Mereka lah orang-orang yang dicintai oleh Nabi. Siapa mereka? Keluarganya dan para sahabatnya. Sehingga beliau pernah bersabda, iyyakum wassalawatil bator. Hati-hati kamu dengan sholawat bator. Kemudian para sahabat bertanya, wa ma hiya ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apa yang engkau maksud sholawat bator? Kata beliau, engkau bersolawat hanya kepadaku, tapi engkau lupa tidak bersolawat kepada keluargaku dan para sahabatku. Makanya bersolawat yang bagus itu, 1 bersolawat kepada Rasulullah, 2 bersolawat kepada keluarga Rasulullah, 3 bersolawat kepada para sahabatnya. Baik keluarganya, sahabatnya, itu mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Mencintai mereka samalah artinya kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita diperintahkan berselawat kepada keluarganya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu udah kena semuanya tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu berarti kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Wa ala alihi, itu berarti kita bersolawat kepada keluarga Nabi. Wa sahbihi, itu berarti kita bersolawat kepada sahabat Nabi. Jadi yang lengkap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim wa salam nih yang benar. Salim. Wa salim wa salam. Awas jangan sampai salah. Jangan sampai wasalam salah. Kalau dibaca wasalam menurut disiplin ilmu tata bahasa Arab, ilmu nahwu, itu ghairu muwaffaq bainal maktub wal maktub alaih. Tidak ada kesesuaian, tidak relevan antara maktub dan maktub alaih. Karena wasalam itu adalah maktub, kalimat yang diatofkan. Kalau wasalam